Terima kasih sudah klik video ini, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang support dan resisten sekaligus untuk mengetahui apakah kita sudah bisa masuk market atau belum. Nah, di sini saya membuka pair CAD-JPY dengan time frame H1. Sebenarnya di time frame H4 juga kita bisa melihat ya. Nah, di sini kita akan memasang supportnya. Oke, perlu diketahui bahwa support itu harga terendah, resisten harga tertinggi. Kita pasang resistennya. Harga terendahnya di mana? Harga terendah support, harga tertinggi resisten. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan coba analisa dari belakang ya. Anggap saja ini tidak ada. Misalnya kita berpatokan di support. Jadi teman-teman kalau misalnya jumpa sama posisi pergerakan seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan hal seperti ini. Jadi kan harganya turun dulu ya, baru naik. Ya, baru naik. Setelah itu turun lagi. Akhirnya sampai di sini ya. Jadi ini sudah kita anggap tidak ada ya. Sebelum pergerakan ini, maka kita bisa melakukan open buy di sini. Kita udah mendapat konfirmasi. Konfirmasinya dari mana? Dari support, dari harga terendah sebelumnya. Ya, ternyata ketika turun ke harga 73851, ternyata tidak mampu menembus support. Maka dia memantul ke atas. Kita bisa melakukan open buy di sini. Ya, sehingga naik ya. Jadi kita bisa profit. Oke, nah sekarang pertanyaan kita, bagaimana respon kita terhadap market saat ini ketika pergerakannya sudah di sini? Mungkin teman-teman trader sebagian akan melakukan sell ya. Kenapa? Pemahamannya seperti ini, tidak mampu menembus resisten. Resistennya di sini 78405. Ya. Tapi kalau misalnya saran saya, mendingan jangan open posisi dulu. Ya. Karena kenapa? Ini dengan ini artinya tidak mampu ditembus ya. Kalau misalnya kita sell, tentu bisa turun. Karena sudah teruji di sini. Bisa jadi dia naik langsung. Oke, jadi lebih besar kemungkinan dia naik langsung. Atau kalau misalnya bisa saja turun, tapi kita bisa melakukan open posisi ketika turun di sini. Nah, jadi konfirmasi kita di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman sell di sini, ini bisa berbahaya karena kemungkinannya kecil bisa turun. Oke lah, anggap saja turun. Tapi kan kita bisa saja berpatokan dengan ini. Misalnya turun di sini. Nah, coba kalau misalnya kita hitung berapa profitnya. Stop loss kita di sini pastinya. Ya, jadi stop lossnya jauh, take profitnya dekat. Ya, sehingga loss kita melebihi besarnya daripada profit. Ya, makanya kita bisa bilang itu berbahaya. Nah, jadi bagaimana respon kita saat ini? Kita harus menunggu. Menunggu bagaimana? Patokan kita di resisten dan support. Nah, jadi kita bisa mengandaikan jika ini tembus, maka kita bisa open buy. Kita open buy di sini. Tapi ketika turun menembus, maka kita bisa open sell. Apa aja misalnya turun sampai di sini lagi dan ternyata tidak mampu ditembus. Oke, silakan buy. Ini bisa di hold terus. Pasti itu akan naik. Jadi banyak trader yang nekat ya untuk mengambil posisi di sini. Nah, misalnya dia sell. Ya, alasannya apa? Karena tidak mampu menembus resisten. Ada juga yang berpemahaman seperti ini. Ya, trennya kan udah naik. Misalnya dia buka di time frame yang lebih kecil.
misalnya M30. Pengertiannya kan, kalau misalnya dia pasang garis trend, ini pasti naik ya. Jadi dia bisa open buy di sini. Ya, dia bisa open buy. Boleh saja, tapi kan alasan kita itu kurang tepat gitu. Ya, sehingga analisa kita kurang akurat. Jadi teman-teman bisa mempelajari teknik pemasangan supportnya dan resistennya. Di video-video sebelumnya juga sudah banyak saya bahas ya bagaimana support dan resistennya. Oke, sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat. Salam profit.